Silakan duduk Bapak Ibu Dikasih Tuhan. Ya, shalom. Shalom, ada sukacita. Haleluya. Baik Bapak Ibu, saya kembali mengingatkan bahwa sebelumnya kita belajar tentang bagaimana sebuah amanat agung, yaitu tentang memuridkan. Dan di dalam itu perintah Tuhan tentang memuridkan bahwasanya kita harus menjadi murid, bukan sebagai orang Kristen. Dan menjadi murid adalah belajar bagaimana meniru kehidupan daripada Sang Yesus sendiri. Nah, hari ini saya akan membahas sebuah topik yang jarang dibahas di gereja. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu yang hadir di sini, saudara-saudara yang saya kasihi, bukan seperti pengikut, bukan juga seperti jemaat biasa, tapi adalah calon murid yang sejati. Amin. Amin. Oleh sebab itu hari ini saya mau bahas sebuah topik yang sangat jarang dibahas dan dikupas secara mendalam di gereja. Dan memang hari ini saya tidak akan membahas secara detail karena keterbatasan waktu. Tapi saya percaya saya akan membahasnya nilai-nilai kebenaran yang mewakili topik ini. Nah, kira-kira apa itu topik yang saya sampaikan saudara? Ada yang tahu? Yaitu tentang topik keuangan. Ya, jadi sebelumnya saya mau disclaimer saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya tidak sedang mengajarkan tentang prosperity gospel atau Injil kemakmuran. Tetapi topik ini menurut saya sangat penting karena Alkitab sendiri banyak berbicara tentang hal-hal keuangan baik di perjanjian baru maupun di perjanjian lama dibanding dengan hal surga dan neraka. Nah, dan bagi orang dunia, topik ini juga penting. Sebab itu setiap pembahasan seminar tentang investasi keuangan, bahkan para konten kreator membahas topik ini menjadi sangat viral dan perhatian khusus. Jadi saudaraku, berbicara tentang keuangan itu tidak terlepas dengan namanya pengelolaan. Nah, hari ini judul khotbah saya adalah penata layanan atau steward. Penata layanan atau steward ini dibahas di dalam Lukas 16 ayat 1 sampai 13 dan Matius 25 ayat 14 sampai 30. Saudara tidak perlu khawatir, saya nggak akan mengajak saudara baca semua, ya. Tapi nanti kedua perikop ini benar-benar membahas sangat jelas tentang bagaimana sebuah steward atau pengelola. Nah, di kesempatan ini kita akan belajar dari Lukas 16 ayat 1 sampai 13. Kata pengelola dalam bahasa Yunaninya oikonomos itu berarti seorang pengurus rumah tangga dari sang majikan. Nah, hari ini saya mau katakan bahwa setiap dari kita, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, semua yang duduk di sini, tanpa terkecuali kita adalah pengelola. Kita adalah steward, kita adalah penata layanan. Terlepas apakah Anda sadar atau tidak sadar akan status ini, itu tidak otomatis akan membatalkan Anda sebagai seorang pengelola. Tetapi kalau Anda tidak sadar bahwa Anda adalah seorang pengelola, ini hanya menunjukkan kita tidak tahu bagaimana menjalankan peran kita. Oleh karena itu hari ini mau saya sama-sama belajar kebenaran ini, sehingga kita dapat melakukannya, menghidupinya, dan melihat hasilnya dalam hidup kita. Amin. Nah, itulah yang menjadi tujuan khotbah saya hari ini. Saudara siap belajar? Amin. Coba tepuk dulu sampingnya, coba. Bilang, ini topik penting, serius bro, jangan tidur, jangan longor dulu, ya kan? Ya, baik. Saudara, semua yang ada di dunia ini saya mau katakan, tanpa terkecuali, semua yang ada di dunia ini, tanpa terkecuali adalah milik Tuhan. Nah, kita datang ke dunia ini tanpa membawa apa-apa. Dan ketika nanti kita kembali ke hadirat Tuhan, ya, kita juga tidak membawa apa-apa. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa semua yang ada di dunia ini tanpa terkecuali adalah miliknya Tuhan. Mari kita baca 1 Timotius 6 ayat yang ke-7. Dalam terjemahan TSI dikatakan, kalau boleh kita sama-sama baca. Karena kita tidak membawa apa-apa ketika lahir ke dunia dan tidak mungkin kita membawa harta apapun ketika kita meninggal dunia. Artinya saudaraku, ayat ini mau mengajarkan dan mengatakan kepada kita bahwa semua yang saya miliki, yang saudara miliki di dunia ini,
itu dapat kita miliki jika ia memang sudah ada di dunia ini. Saudara tidak mungkin bisa memiliki sebuah mobil kalau mobil itu belum ditemukan di dunia ini. Saudara tidak mungkin bisa memiliki sebuah handphone, iPhone 17 katakan, kalau iPhone itu belum pernah ditemukan di dunia ini. Artinya apapun yang kita miliki, jadi apapun yang saudara pakai, yang saudara miliki, ia telah terlebih dahulu ada di dunia ini. Makanya saudara tidak mungkin memiliki sesuatu yang belum ada di dunia ini. Ini adalah satu kebenaran yang sangat sederhana, tapi yang paling sering dilupakan. Bahwa segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini dapat kita miliki karena ada di dunia ini. Oleh sebab itu firman Tuhan jelas sekali mengatakan di ayat ini, kita lahir ke dunia tidak bawa apa-apa. Ketika kita meninggalkan dunia, kita juga tidak membawa apa-apa. Kita tidak membawa rumah kita, kita tidak membawa deposito kita tidak bawa investasi kita, mobil kita, pakaian kita. Semua yang ada di dunia ini tidak ada satupun yang dapat kita bawa ketika kita meninggal. Jika kita tidak dapat membawa semua itu saudaraku, lantas apa yang seharusnya kita lakukan dengan dunia ini? Untuk dapat mengerti apa yang kita lakukan, maka penting sekali untuk memahami bahwa semua yang ada di dunia ini adalah kepunyaan Tuhan. Makanya di dalam firman Tuhan Mazmur 24 ayat 1 dia bilang gini, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ayat ini berbicara bahwa Tuhanlah pemilik bumi, segala isinya, bahkan segala yang berdiam di dalam dunia ini, termasuk hidup saya dan hidup saudara. Dan Tuhan mau kita anak-anaknya adalah menjadi pengelola atas kekayaan Tuhan sebagai pemiliknya. Makanya kita lihat bahwa di dalam Kejadian 1 ayat 28. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kita tahu Tuhan menciptakan manusia tidak pada hari pertama atau kedua. Tetapi Tuhan telah menyediakan semua yang manusia perlukan. Di hari ke-6 Tuhan menciptakan kita dan dia bilang berkuasalah atas semua itu. Kejadian 2 ayat 15 mengatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk apa saudaraku? Mengusahakan dan memeliharanya. Artinya segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan. Dan Tuhan mau anak-anaknya sebagai pengelolanya. Jadi masih banyak sekali firman Tuhan yang mengajarkan tentang apa yang semestinya kita lakukan dengan segala kekayaan, karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, permasalahannya saudaraku di akhir zaman ini, banyak sekali orang Kristen berpikir bahwa mereka tidak perlu belajar mengenai keuangan. Banyak yang berpikir bahwa keuangan itu akan terjadi otomatis di dalam hidup mereka ketika mereka hanya cukup memuji dan menyembah Tuhan. Banyak yang berpikir bahwa keuangan itu akan otomatis berlimpah dalam hidupnya mereka. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu bahwa sesuatu yang terjadi di dalam hidup Anda itu tidak terjadi secara otomatis. Tetapi dibutuhkan kerjasama kita untuk dapat melihat perkara-perkara ilahi di dalam hidup kita. Sama seperti Kristus ketika dia mati di atas kayu salib. Dia memberikan anugerah keselamatan kepada semua manusia. Tetapi anugerah keselamatan itu tidak terjadi secara otomatis. Dibutuhkan kerjasama manusia dengan meresponinya di dalam iman hati yang percaya. Agar keselamatan tersebut terwujud. Nah, jika keselamatan saya diperlukan kerjasama kita, maka hal tentang keuangan juga diperlukan kerjasama dengan kita. Jadi saya mau katakan bahwa mengenai keuangan, setiap dari kita adalah pengelola dari keuangan yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya melihat ada beberapa anak muda di tempat ini. Ya, termasuk keponakan Simon. Mungkin Anda mengatakan kepada saya, Pastor, saya bukan seorang pengelola. Uang saya mungkin di bank cuma ada 100.000, itu pun udah paling banyak gitu.
Saya mau katakan bahwa meskipun di rekening Anda hanya ada 100.000, ya, itu tidak membatalkan status Anda sebagai seorang steward atau pengelola. Sekarang Anda hanya punya uang 100.000, maka mulai dari sekarang Anda harus belajar bagaimana saya mengelola uang 100.000 ini sehingga sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan dalam waktunya tahun depan, Tuhan mempercayakannya mungkin di rekening Anda 100 juta atau bahkan 1 miliar. Artinya bahwa mulai dari sekarang kita harus belajar mengelola sesuatu yang ada pada kita, yang Tuhan percayakan kita, yang kecil itu, sehingga Tuhan akan memberikan perkara yang jauh lebih besar. Itulah sebabnya dikatakan kita setia pada perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar. Ya, saya mau katakan bahwa sekali lagi, jangan pernah batasin Tuhan. Ya, jangan pernah batasin Tuhan. Kalau kita membatasin Tuhan, menganggap saya bukan pengelola, itu sama saja dengan Anda sedang membatasi hal-hal yang Tuhan janjikan dalam firman-Nya. Sehingga hal-hal yang dijanjikan dalam firman-Nya tidak akan terlaksana dalam hidup kita. Jadi seharusnya sikap hati kita adalah menerimanya, ya, janji itu, percaya dan bekerja sama dengannya agar kita bisa melihat semua janji-janji Tuhan, ya dan amin. Amin. Jadi Bapak Ibu, karena kita adalah seorang pengelola, sebaiknya kita mempersiapkan diri mulai sekarang dan belajar sehingga pada waktunya Tuhan kita bisa mengelola jumlah yang lebih besar. Saudara, Anda akan terheran-heran melihat hidup Anda, menyadari betapa Tuhan ingin anak-anaknya mengelola kekayaannya di muka bumi ini. Dia tidak ingin orang dunia mengelolanya. Dia ingin anak-anaknya, tetapi anak-anaknya jarang diajarkan dan mungkin tidak pernah dimuridkan dalam hal keuangan. Makanya ada begitu banyak kesalahpahaman dan salah mengerti, sehingga tidak banyak gereja yang tidak mau membahas topik keuangan ini. Padahal seperti yang telah saya katakan sebelumnya, bahwa topik ini sangat penting dan Alkitab banyak mencatat tentang hal keuangan daripada surga dan neraka. Mari saudaraku, kita sama-sama belajar lewat firman Tuhan ini di Lukas 16 ayat yang pertama sampai ke 8. Jadi dalam perikop ini, Yesus mau kita belajar dari cara yang salah agar kita melakukan apa yang benar. Jadi kita juga bisa belajar dari sesuatu, ya, yang salah untuk tidak kita ikutin, kita hindarin. Saya akan bacakan di Lukas 16 ayat 1. Demikian firman Tuhan dikatakan, dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Saudara, kata bendahara ini dalam bahasa aslinya, ya, itu ekonomis, yaitu penata layanan atau steward atau bendahara atau pengelola. Nah, jadi ada seorang kaya yang punya seorang bendahara, kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maksudnya gimana? Sebagai informasi, saudaraku, bendahara di zaman kuno, di zamannya Yesus, mereka itu diberi otoritas penuh untuk mengelola, mengembangkan harta kekayaan milik tuannya. Mau jual, mau apa, kontrak, diberi kebebasan penuh. Tetapi bendahara itu tidak punya hak satu koin pun atas tuannya. Nah, di sini ada kesalahan yang dibuat oleh si bendahara ini. Di mana dikatakan dia apa? Menghamburkannya. Jadi dia menghamburkan milik tuannya, padahal dia tidak berhak. Nah, Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa kalau kita membaca ayat dari ini, kita dapat belajar sebagai pengelola yang baik, pengelola Tuhan yang baik. Kita jangan menghamburkan kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Nah, saya mau katakan bahwa Anda akan menghamburkan atau memboroskan atau menyalahgunakan sesuatu
ketika Anda tidak tahu fungsinya. Kalau hari ini Anda tidak tahu tujuan dari sesuatu, maka Anda akan menghamburkan atau memboroskan atau menyalahgunakan. Contoh, ketika sebuah morfin atau obat bius digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri, kita tidak tahu itu fungsinya, maka digunakan untuk hal yang salah, yaitu orang akan menggunakan sebagai narkoba. Sebuah pisau yang membantu kita untuk memotong, memasak dan sebagainya. Ketika kita tidak tahu fungsi itu, kita akan menggunakannya untuk apa? Menyakiti orang. Nah sama, jika hari ini kita tidak tahu kekayaan yang Tuhan percayakan ke kita mau diapain, maka kita akan menghambur-hamburkannya. Ya, kita juga akan sama seperti kisah di bendahara, sama seperti kisah pasal sebelumnya ayat 15 tentang si bungsu, kalau saudara masih ingat. Nah, saya akan bacakan di Lukas 15 ayat 13 begini ceritanya. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya. Itu lalu pergi ke negeri jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Kata memboroskan artinya mereka itu menghamburkan. Jadi antara si bungsu dengan bendahara yang tidak jujur tadi itu sama-sama karena tidak mengerti, mereka menghambur-hamburkan kekayaan yang dipercayakan. Saudara, saya mau katakan di tempat ini, kalau hari ini Anda tidak tahu bahwa Anda adalah seorang pengelola dari apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup Anda, maka Anda akan menghambur-hamburkannya dan memboroskannya. Jadi perlu kita mengerti sesungguhnya apa sih keinginan Tuhan yang mau kita lakukan dari harta kekayaan yang dipercayakan kepada kita agar kita dapat menjadi bendahara yang baik. Saudara, saya mau katakan bahwa ada dua pilar yang perlu kita lakukan sebagai pengelola yang baik di mata Tuhan. Yang pertama, yaitu memuliakan Tuhan dengan memberi. Saudara, agar kita dapat menjadi bendahara yang baik di mata Tuhan, maka kita harus memuliakan Tuhan dengan segala kekayaan yang Ia percayakan kepada kita. Makanya Amsal 3 ya, ayat 9 sampai 10 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka ada janji Tuhan, lambung-lambungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Apa artinya saudaraku? Artinya ayat ini memiliki keinginan bahwa Tuhan ingin kita memuliakan Dia dengan mengelola kekayaan yang Dia percayakan pada kita. Nah, dengan cara apa saudaraku? Yaitu dengan cara melakukan dalam hal memberi. Saudara, berbicara tentang memberi, kita dapat memberi lewat persembahan kita, lewat perpuluhan kita, atau memberi atau menolong kepada orang-orang yang susah. Nah, mari kita lihat di 2 Korintus 9 ayat 10 sampai 11 dan yang ke-13. Di sini Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus bahwasanya dia sangat bangga kepada jemaat di Makedonia, di mana jemaat ini memberi, menolong orang-orang kudus di Yerusalem. Sehingga Rasul Paulus mendorong orang di Korintus juga melakukan hal yang sama untuk memberikan persembahan kepada orang-orang kudus di Yerusalem. Di sini dikatakan gini. Mari saya bacakan firman Tuhan di 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saudara harus bisa tangkap ini. Bahwasanya dikatakan ayat ini bahwasanya kata menyediakan benih, ya, ia menyediakan benih berarti bahwa Tuhan mengerti bahwa kita adalah pengelola. Benih atau uang yang diberikan kepada kita bertujuan untuk apa? Kita tabur.
Tetapi sebagai seorang pemberi berkat Tuhan, dia juga tahu untuk memberkati kita. Saat kita melakukan menabur apa yang Tuhan berikan, dia juga akan memberikan kita roti untuk kita makan. Jadi kalau kita mengelola kekayaan Tuhan sesuai dengan apa yang dia inginkan, dia juga akan memberikan kita roti untuk kita menikmati hasilnya. Jadi saudaraku, kebenaran ini sering terbalik. Sering sekali anak-anak Tuhan menikmati uang atau kekayaan yang Tuhan percayakan dengan mengkonsumsinya dulu sebagai roti. Nah, sehingga dipakai dulu untuk kenikmatan hidup, sehingga sisanya itu baru dijadikan taburan. Sehingga apa yang terjadi saudaraku? Yang terjadi adalah bahwa hidup kita itu tidak diberkati. Baik, ayat 11 saya akan bacain. Dikatakan, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Artinya Tuhan sendiri yang melipat gandakan ya kekayaan kita. Saat apa? Saat kita mau bekerja sama dengan Tuhan sebagai pengelola, yaitu menabur benih untuk pekerjaan Allah. Dan ayat yang ke-13 dikatakan bahwa mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Artinya apa saudaraku? Jika Anda sekali lagi menggunakan harta kekayaan yang ada padamu sebagai pengelola untuk menjadi berkat bagi orang lain, dan Anda memberikan kepada mereka yang membutuhkan, maka Anda sedang memuliakan Tuhan. Makanya saya bilang di firman Tuhan Amsal 19 ayat 17 mengatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Tetapi sekali lagi saudaraku, di mimbarnya aku sedang tidak mengajarkan Anda bertransaksi dengan Tuhan. Bukan. Jangan saudara berpikir, oh kata Ko Petrus kalau saya memberi nanti Tuhan berkati. Bukan itu poinnya. Ya, poinnya itu adalah saat kita memiliki hati sebagai seorang pengelola, berarti kita tidak ragu memberi. Kenapa hari ini saya ragu menolong orang pada saya tahu harus memberi? Karena kita merasa apa yang kita miliki itu adalah milik kita sendiri. Sehingga kita menjadi tamak akan apa yang kita punya. Tapi kalau kita mulai menyadari berapapun uang di rekening saya, itu adalah milik Tuhan. Karena segala sesuatu di dalam milik Tuhan. Dan kita adalah orang yang dipercaya pengelolanya. Maka Anda tidak akan segan ketika Tuhan tuntun untuk memberi. Amin. Nah, jadi saat kita memiliki hati sebagai seorang pengelola dengan cara ini, maka pemberian kita dapat memuliakan Tuhan. Kita seringkali memuliakan Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Benar? Itu tidak salah, saudaraku. Tetapi kita tidak pernah sadar bahwa kita juga dapat memuliakan Tuhan lewat harta kekayaan kita. Jadi tidak soal seberapa banyak jumlah yang saudara berikan. Tuhan tidak melihat jumlah, tetapi Tuhan melihat hati yang memberi. Suatu hari teman saya juga menceritakan hal yang sama ketika dia sedang makan di sebuah restoran. Dia melihat ada seorang waitress, pelayan yang melayani dia. Dari pakaian waitress tersebut terlihat bahwa, mohon maaf, sepatunya itu sudah tidak layak dipakai. Dan kelihatan sangat sederhana hidup waitress ini. Tapi setelah selesai makan, teman saya keluar dari resto itu, dia bercerita. Dia memberikan tip kepada waitress itu. Dan teman saya memberikan tipsnya lumayan besar, melebihi pesanan dia itu. Ya, contoh kalau dia pesan 200.000 dikasih di atasnya. Apa yang terjadi? Waitressnya langsung, Alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Baru dia bilang terima kasih Bapak. Artinya apa saudaraku? Pemberian kita kadang yang sederhana, itu bisa membuat orang memuliakan Tuhan. Terlepas dia orang Kristen atau bukan, ya, yang penting kita tahu itu bisa memuliakan Tuhan. Saudara yang terkasih, hari ini saya tidak ngomong banyak poin, cuma 2 poin. Yang pertama itu adalah muliakanlah Tuhan dengan kekayaanmu. Saudara terkasih, aplikasinya daripada ini adalah
Mentalis dari seorang pengelola selalu menyadari bahwa Tuhan akan memberkati bisnis saudara, menaikkan gaji saudara, dan melancarkan usaha saudara. Bukan supaya saudara menimbunnya di dalam lumbung yang semakin besar hanya untuk diri sendiri. Tetapi Tuhan rindu agar kita menjadi channel of blessing-Nya, saluran berkat-Nya. Nah, makanya saya menantang saudara hari ini. Tidak melihat jumlah, tidak melihat nilai. Minggu ini ambil satu komitmen. Coba cari tahu ya di mana ada orang yang saudara bisa bantu. Apakah ada janda miskin mungkin, atau ada anak pelayan Tuhan yang tidak sanggup bayar SPP yang saudara tahu. Jadikan uang saudara sebagai alat untuk menciptakan ucapan syukur di bibir orang lain. Sehingga Sang Tuhan, yaitu Allah sendiri yang memiliki uang itu, dimuliakan di bumi ini. Itulah hal pertama yang hendak saya bagikan, yaitu memuliakan Allah dengan memberi, bukan dengan menghambur-hamburkannya untuk kesenangan pribadi. Dan hal yang kedua adalah bagaimana kita dapat menjadi pengelola yang baik di mata Tuhan, adalah kita mulai memikirkan investasi jangka panjang. Mari kita kembali ke Lukas 16 ayat 2. Ya, saya bacakan buat saudara. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Tadi kita tahu ya, bendahara itu ketahuannya. Nah, ayat ketiga, kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Ya, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang aku perbuat, dia bilang. Supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Jadi bendahara ini mulai memanggil para debitur atau orang yang hutang kepada tuannya. Dia bilang gini, katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu itu kepada tuanku? Berapa hutangmu itu? Jawab orang itu 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, ini surat hutangmu. Jadi 50 tempayan minyak. Nah, baru dipanggilnya lagi, satu lagi. Berapakah hutangmu? Jawab orang itu 100 pikul gandum. Katanya kepada orang ini surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain 80 pikul. Artinya dikasih diskon 20%. Nah, perhatikan baik-baik, ada yang menarik di ayat ini. Ya, yang ke-8 dikatakan, lalu tuan atau majikan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Karena ia apa saudaraku? Apakah Tuhan itu memuji karena bendahara tidak jujur berbuat dosa? Tidak. Di sini perumpamaan Yesus sedang menunjukkan bahwasanya dia memuji apa? Kecerdikan bendahara itu. Kenapa? Awalnya bendahara itu tidak mengerti fungsi uang itu. Maka dia menghambur-hamburkan milik tuannya. Tetapi ketika dia di posisi mau dipecat, dia mulai berpikir, aku nih sampai sore ini mungkin, besok aku udah kena pecat. Apa yang harus aku lakukan nih? Makanya dia mulai memikirkan masa depan dia. Dia mulai apa? Memotong utang-utang dari bosnya itu. Makanya dipuji, dibilang, Tuan majikan memuji itu bahwasanya karena ia bertindak, sebab anak-anak di dunia ini lebih cerdik terhadap semuanya daripada anak-anak yang terang. Nah, kenapa saudaraku Tuhan Yesus memuji ini? Kenapa Tuhan Yesus di sini memuji anak-anak dunia lebih cerdik daripada anak-anak terang? Karena anak-anak Tuhan seringkali tidak pernah memikirkan masalah soal masa depan di keuangannya. Orang-orang dunia sangat aware. Mereka mungkin merencanakan masa pendidikan anaknya. Mereka merencanakan masa pensiunnya di hari tuanya. Mereka merencanakan segala sesuatu keuangan untuk investasi masa depannya. Tetapi anak-anak Tuhan apa terjadi? Lebih ke mengalir aja. Puji Tuhan, yang penting saya setia sama Tuhan. Nanti Tuhan tolong. Padahal sesungguhnya pengertian ini adalah salah, saudaraku. Tuhan mau kita sebagai pengelola bekerja sama bersama Dia. Makanya di sini dibilang bahwasanya anak-anak dunia lebih cerdik daripada anak-anak terang. Yesus memuji
bendahara yang tidak jujur ini? Karena dia mulai memikirkan masa depan dia. Oleh sebab itu saudaraku, mulai hari ini ya, mari kita mulai tidak memikirkan kenikmatan sesaat apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita, kekayaan kita. Tetapi kita mulai memikirkan jangka panjang. Kalau saudara mempunyai mentalitas kepemilikan atas kekayaan saudara yang merasa itu semua milik saya adalah bukan milik Tuhan. Sekali lagi saya ngomong, kita pasti akan jadi serakah. Tetapi kalau saudara merasa ini adalah milik Tuhan, saudara mulai memakainya untuk hal-hal investasi di masa kekekalan, itu akan sangat berguna. Saudara, berapa banyak hubungan kakak adik, saya mau katakan, menjadi kacau, menjadi berantam hanya gara-gara soal warisan. Amin. Ya. Makanya suatu malam saya pernah nonton sebuah berita, ada seorang nenek-nenek udah berusia 90 tahun. Bolak-balik datang ke sidang hanya mengurusi masalah pembagian warisan. Singkat cerita, wartawan itu bertanya pada nenek, apa yang nenek rasakan dengan usia seperti ini. Nenek itu menjawab dengan sangat lemah, mungkin itu sudah kekuatan terakhirnya, dia bilang menyedihkan sekali. Menyedihkan sekali. Kita bisa merasakan sebagai orang tua, duitnya banyak, ujung-ujungnya anaknya berantem gitu loh. Ya. Makanya saudaraku, seorang pernah mengatakan kalimat yang bagus, demikian katanya. Saudara bisa baca, kelihatan? Kalau di sana ada warisan, maka 99% manusia menjadi serigala. Hanya 1% yang tetap manusia. Jadi kalimatnya mengatakan kalau di sana ada berbicara tentang warisan, 99% menjadi serigala. Hanya 1 yang menjadi manusia. Ya, saya mau tanya, kira-kira saudara termasuk yang mana? Yang 1% atau yang 99%? Coba siku dulu kawan. Kau yang mana, bro? Ya. Kalau saudara bilang saya ini yang 1%, itu karena memang saudara belum ada warisannya. Ya. Tunggu nanti saya mau lihat kalau sudah ada warisan ya. Kalau sudah ada warisan, ada pembagian, saya mau lihat saudara itu nilai 99% serigala atau yang 1%. Ya. Oleh sebab itu saudaraku, dalam perumpamaan yang diceritakan Yesus tadi, majikan atau tuannya yang memuji ini, ya, dia tahu kembali lagi untuk kekekalan. Ada kata menarik di ayat ini ya, sekarang saya akan lihat. Saudara, Tuhan ingin kita berperan untuk menentukan kekekalan. Saya ulangi. Tuhan ingin kita berperan dalam menentukan kekekalan. Tuhan ingin kita berpikir panjang, saudaraku. Ya, jadi sama seperti bendahara yang memiliki jangka pendek dan jangka panjang, yaitu apa? Tuhan ingin Anda menggunakan kekayaan Anda untuk mempengaruhi kekekalan. Anda dapat mengubah masa depan seseorang yang tadinya sedang menuju ke neraka menjadi selamat karena ia mendengar berita Injil. Ya, dia pindah dari hukuman maut menjadi kekal dengan cara apa, saudaraku? Bukan harus jumlah yang besar. Kalau saudara berpikir, ya seringkali kita berpikir, saya akan menabur, saya akan memberi kalau saya udah punya uang 1 miliar atau 10 miliar. Tidak perlu saudara. Anda tidak perlu tunggu Anda kaya dulu sebagai seorang pengelola baru menabur. Sadarkah saudara, uang yang kecil, sekecil apapun yang ada dalam kantong saudara, yang penting Anda punya hati. 10.000 saja itu bisa mempengaruhi kekekalan. Contohnya, kalau setiap orang di gereja menabur 10.000, ada 1.000 jemaat. Ya. Itu sudah menjadi ada puluhan juta untuk bisa membeli Alkitab. Disumbangkan ke orang misi. Orang misi tersebut memberitakan Injil dan mereka bisa belajar Alkitab. Lewat pemberian saudara, mereka yang tidak mengenal Tuhan akhirnya bertobat dan menerima Tuhan. Sehingga Anda sudah mempengaruhi kekekalan untuk pekerjaan mulia Tuhan. Makanya saya katakan seringkali kita menggunakan kacamata kita dalam hal memberi atau menilai sesuatu.
Padahal Tuhan melihat hati kita. Ya, jadi sekali lagi kalau kita melakukan dengan tepat, dengan baik, maka perkara kecil yang Tuhan percayakan ke kita dengan setia kita lakukan, Ia akan mempercayakan perkara yang jauh lebih besar. William Beckley ya menceritakan John Wesley pernah tinggal di Oxford. John Wesley ini ada pendiri gereja Metodis ya. Saat itu dia bekerja gajinya lebih kurang cuma 30 pound sterling di masa itu. Dia hitung-hitung uangnya. Dia hitung ke kebutuhannya cukup 28 pound sterling dia sudah bisa hidup. Lalu kemudian dia sisa 2 pound sterling tadi itu dia pakai untuk menolong orang lain. Lalu kemudian John Wesley bekerja gajinya naik jadi 60 pound sterling. Dia hitung lagi bahwasanya 28 pound sterling sudah cukup buat hidup dia. Sisanya dari 60 itu kurang itu dia pakai lagi untuk menolong orang lain. Singkat cerita dia gajinya sampai 90 pound sterling. Dia hitung lagi yang cukup 28, sisanya dia pakai untuk menolong orang lain. Sampai terakhir gaji dia 120 pound sterling. Dia tetap hanya pakai 28, sisanya dia pakai untuk menolong orang lain. Kalau saudara hidup seperti John Wesley, tidak jadi soal saudara kaya atau miskin. Berarti saudara orang bijak yang memikirkan investasi kekekalan. Tetapi persoalannya, apakah saudara mau hidup seperti John Wesley? Atau seperti si bendahara atau si bungsu yang tidak mengerti bagaimana cara mengelola keuangan dan menghambur-hamburkannya. Saudara, saya akan tutup khotbah saya hari ini dengan sebuah cerita. Dalam sebuah majalah diceritakan ada seorang kakek tua berusia 60 tahun. Polisi tertembak mati saat menangani kasus perampokan di sebuah bank. Polisi ini meninggalkan seorang istri ya hidupnya. Janda tua ini sudah tidak memiliki apa-apa. Tidak ada pegangan dari polisi ini. Dalam keadaan berduka dan sebagainya. Banyak orang turut berduka cita. Tiba-tiba janda tua ini dia udah gak tahu besok dia mau makan kayak mana apa. Tulang punggungnya telah meninggal. Janda tua ini dapat sebuah surat. Di dalam surat itu ada berita tentang turut berduka cita. Dan di dalamnya ada sebuah cek senilai 20.000 US dollar. Dan dia bilang, jalani hidupmu dengan baik mulai hari ini, bulan ini. Dan tiap bulan sampai Anda meninggal, Anda akan menerima cek sebesar 20.000 US dollar ini. Saya turut berduka cita atas kematian suami Anda. Nah, hal ini membuat wartawan jadi heboh dan bingung. Siapa sebenarnya pemberi cek yang cukup besar ini? Saudara tahu, orang ini adalah Milton Petrie. Ini orangnya. Nampak ya? Milton Petrie. Dia adalah seorang konglomerat di Amerika Serikat dan terkenal sangat dermawan dan suka menolong. Ya. Jadi mengapa dia bersikap demikian saudaraku? Dia masih ingat, dia itu imigran yang datang dari Rusia ke Amerika. Pada waktu itu dia sangat miskin. Dia sebagai seorang penjual koran bekas. Saking miskinnya dia, sepatunya yang bolong harus dia alaskan dengan koran untuk dia berjalan. Nah, singkat cerita dia mulai bekerja keras, dia berusaha, dia bekerja keras. Dan hidupnya berubah menjadi orang yang sukses. Tetapi dia juga mengalami kebangkrutan sehabis-habisnya pada masa itu. Ya, dalam beberapa waktu kemudian. Kemudian dia tidak putus asa, dia bekerja lagi. Akhirnya apa? Dia kembali menjadi sukses lagi. Nah, di sini dia mulai melihat bahwa ternyata hidup itu, kekayaan itu, harta itu begitu rapuh. Ya, dalam waktu singkat saya yang kaya bisa jadi ke bawah dan saya bekerja saya bisa naik kembali. Karena dia melihat seperti itu, dia mulai mengatakan bahwa dia mau pakai kekayaan atau harta dia, sesuatu yang rapuh itu, untuk
menolong orang. Maka mulai dari saat itu, ya mulai saat itu selama 30 tahun, Milton Petri ini diam-diam selalu melihat berita di televisi. Siapa orang-orang yang susah, dia diam-diam menolongnya. Ya, maka suatu hari dia nonton TV, dia lihat berita polisi 60 tahun yang tertembak itu, ya, dia menyumbangkan uang itu. Bagaimana wartawan bisa tahu bahwa itu adalah Milton Petri? Milton Petri tidak pernah menceritakannya. Tetapi karena wartawan penasaran, kenapa selama ini banyak bantuan-bantuan misterius yang beredar. Akhirnya mereka berlomba mencari tahu siapa orang di balik ini. Ya kan? Saudara, Milton Petri diwawancara oleh wartawan suatu hari. Di usianya yang ke-88. Dan pada masa itu dia masih giat bekerja. Sang wartawan bertanya, kenapa Anda sudah tua, Anda tidak pensiun, uang Anda banyak. Saudara tahu apa kata Milton Petri? Dia bilang, makin banyak saya bekerja, makin banyak uang yang saya hasilkan. Dan makin banyak uang yang saya hasilkan, ya makin banyak saya bisa memberi. Saudara, orang ini sangat langka, saudara. Dia tidak hanya kaya dalam hal keuangan, tetapi dia juga sangat kaya dalam hal memberi. Ya, saya melacak hidup Milton Petri ini. Ya, dia itu telah meninggal di tahun 1994. Ya, kalau tidak kan bisa kita hubungi dia ya untuk gereja kita ya. Ya, sudah meninggal saudaraku ya. Jadi Milton Petri meninggal. Jadi saya mau katakan bahwa siapa mau hidupnya diberkati Tuhan seperti Milton Petri? Saya mau, amin. Ya, saya berdoa dari tempat ini setelah saudara tahu dua kebenaran ini, yaitu uang yang Tuhan beri bukan untuk kita simpan, tapi untuk kita memuliakan Tuhan dengan cara memberi. Yang kedua, kita pakai untuk hal-hal investasi jangka panjang. Saya percaya kita semua di sini, ketika kita sadar kita ada pengelola. Anda mulai setia mengelola yang kecil yang apa Tuhan percayakan saat ini. Belajar dari sekarang. Tuhan pasti akan memperbesar kapasitas saudara. Amin. Setia pada perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Jadi sebagai pengelola, kita dipanggil menggunakan kekayaan kita untuk memuliakan Tuhan. Ya, mulai sekarang, mari ya kita itu pakai untuk memuliakan Tuhan. Kita dipanggil untuk cerdik berinvestasi, bukan untuk foya-foya lagi, bukan untuk hambur-hamburkan lagi, tapi untuk memikirkan jiwa masa depan bagi kekekalan. Saudara, setelah sama-sama kita belajar firman Tuhan ini, adakah di antara saudara masih ya memegang erat-erat titipan Tuhan seolah-olah itu adalah milik saudara? Mari kita renungkan. Atau adakah hatinya yang masih dikuasai oleh ketakutan untuk memberi? Karena kita merasa ini adalah milik kita. Atau adakah yang justru jatuh ke dalam keserakahan, menggunakan hikmat duniawi seolah-olah mamon ini adalah punya kita. Makanya Yesus menutup firman ini di ayat ke-13. Dikatakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Mau cakap, firman kebenaran yang sangat keras. Anda tidak bisa bilang saya cinta uang dan saya cinta Tuhan. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan, Anda tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada mamon. Anda harus pilih salah satu. Tetapi Anda mengabdi kepada Tuhan, Anda memakai mamon. Ingat, memakai mamon, punya uang, nggak salah di mata Tuhan. Tapi kita pakai untuk hal-hal kemuliaan Tuhan. Tapi kalau Anda mencintai mamon, maka Anda akan kembali menjadi orang yang bukan sebagai pengelola, tetapi sebagai pemilik. Dan Anda akan merasakan keserakahan yang tiada taranya. Baik, mari kita berdoa. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati.